Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, kita bersyukur kepada Allah, membaca alhamdulillah, hadirkan rasa syukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya, karena Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Begitu luas dan banyaknya kenikmatan itu, sehingga kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hitung nikmat yang aku berikan, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Kenikmatan subuh yang kita rasakan saat ini adalah yang pertama, Allah bangunkan kita dari tidur kita. Allah berikan karunia sehat, Allah berikan karunia semangat, Allah berikan kekuatan, Allah berikan hidayah, sehingga kita dengan ringan meninggalkan rumah menuju masjid ini. Kata Rasulullah, orang berangkat menuju masjid itu dihitung setiap langkahnya sebagai ibadah. Kita sholat sunnah di sini, kita sholat wajib di sini, dan insya Allah kita akan menambah kebaikan ini dengan sejenak mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang di sini berada di sebuah tempat yang disebut dengan rumah Allah, rumahnya rahmat Allah. Oleh karena itu orang masuk masjid dianjurkan, disarankan, dan kalau kita ingat membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakanlah pintu rahmat, karena masjid adalah tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin ketenangan dan ketentraman, datanglah ke masjid. Kalau kita ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita agar saling mendoakan, datanglah ke masjid. Kalau kita ingin ibadah-ibadah yang lain, datanglah ke masjid. Berkumpulnya seperti ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, dan seterusnya. Tidaklah berkumpul satu kaum
fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, yakni masjid, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Ya, saya tadi kagum nih dengan Quran yang banyak kanan kiri. Mudah-mudahan kita membacanya, jangan sampai lebih banyak Al-Qurannya daripada jamaahnya. Al-Qurannya banyak sekali, alhamdulillah. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, seperti yang sedang kita lakukan ini, insyaallah. Kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan rasa tenang, rasa tentram, damai. Kalau bapak dan ibu ingin hidup bahagia, maka sumbernya adalah ketenangan dan ketentraman. Bagaimana mungkin kita merasa bahagia kalau kita hatinya tidak tenang dan tentram? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jika sudah berusaha, bertawakallah kepada Allah, niscaya hati kita tenang dan tentram. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sedang kita rasakan ini adalah karena Allah karuniakan sehat. Bagaimana mensyukuri sehat? Datanglah ke masjid, gunakan kesehatan untuk ibadah. Kita bayangkan ada saudara-saudara kita yang subuh ini ingin ke masjid, tapi dia berbaring di tempat tidurnya karena sakit. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa ke masjid, dan bahkan tidak bisa ke kamar mandi sendiri karena dia berbaring di rumah sakit. Kita sekarang sedang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sihhataka qabla maradika. Ingat, sehatmu sebelum kamu sakit. Oleh karena itu, mari kita syukuri berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan kita akan coba bahas, renungkan, dan menjadi panduan hidup kita yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran 185. Yang membaca Al-Quran, yang membawa HP, silahkan buka surah Ali Imran 185. Saya sering menyebutnya ayat ini sebagai rangkuman, sebagai cakupan hidup kita, sebagai visi, sebagai definisi sukses. Jangan lupa ayat ini, karena banyak orang yang bukan hanya lupa ayatnya, lupa maknanya. Kita sibuk dengan urusan dunia, ya. Saya berangkat dari rumah tadi jam 4. Banyak orang yang keluar rumahnya lebih awal dari jam 4, tapi tujuannya ke pasar untuk berusaha, untuk berdagang. Tidak salah. Mudah-mudahan dalam dagangnya, dalam usahanya Allah berikan kemudahan dan barokah. Tapi
barokahnya akan hilang jika dia fokus kepada dagangnya tapi meninggalkan sholat subuh, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering melihat orang lewat di depan Masjid Darussalam memakai celana pendek, sebatang rokok di mulutnya. Dia berjalan menuju pasar yang ada di depan Darussalam itu, namanya Fresh Market. Dia tidak mampir ke masjid karena dia punya kewajiban di pasar. Saya khawatir anak muda yang pakai baju pendek, gagah dengan sebatang rokok itu, dia fokus kepada usahanya, dia fokus kepada dagangnya, dia fokus kepada keuntungan yang akan dicapai, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya jika anak muda itu sebelum ke pasar dia mampir ke masjid, sholat di masjid, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya mau berangkat bekerja mencari nafkah untuk anak istri saya, berikanlah kemudahan ya Allah, berikanlah barokah kepada rizki yang akan saya peroleh. Alangkah indahnya banyak orang lupa kepada Allah karena harta yang sedang dan ingin dicapainya. Oleh karena itu subuh ini kita coba bahas surah Ali Imran 185 sebagai rangkuman, sebagai cakupan hidup kita supaya kita tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat depannya Bapak hafal, tapi ayat belakangnya mungkin karena jarang dibaca tidak hafal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bapak hafal kan? Ya, hafal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada di handphone? Ya. Kita bahas. Ada 4 item yang semuanya penting. Ayat ini membuat kita supaya menjadi orang yang berpandangan jauh ke depan. Orang-orang modern menyebutnya visioner. Ada yang menyebut visioner itu dengan tahun 2045 umumnya, pandangan ke depan. Ya, ayat ini lebih jauh dari itu, dan semua pasti kita alami, tidak akan ada yang tertinggal. Ayat ini juga sebagai harapan, sebagai keinginan, sebagai doa, karena ada keindahan di dalamnya. Mari kita bahas satu-satu. Waktunya tidak lama. Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang mempunyai ruh seperti manusia, za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Merasakan kematian. Jadi kalau bapak-bapak bilang, kalau saya nanti mati, kalaunya itu bukan kalau angan-angan, tapi kalaunya itu kalau pasti terjadi, hanya soal waktu saja kan. Kalau saya jadi bupati, itu mungkin tidak terjadi, ya kan, karena daftar aja enggak kan. Tapi kalau saya mati, itu pasti terjadi, hanya soal waktu. Ada 3 rahasia kematian yang tidak kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Yang pertama soal waktu.
Yang pertama soal waktu. Yang menetapkan kematian kita semua bapak-bapak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah supaya kita tidak protes terhadap masalah kematian, supaya kita tidak berandai-andai jika ada keluarga kita mati. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Silahkan cari ayatnya, suratnya Al-Waqiah. Kata Allah, nahnu, kami, Allah. Allah menyebut dirinya dengan nahnu, kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qadarna, yang menetapkan di antara kamu kematian. Kami, Allah yang menetapkan. Kalaulah untuk kematian seseorang itu harus dibuatkan SK, maka SK-nya yang membuat adalah Allah, itu kan. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada alat-alat rumah sakit yang modern itu bisa menghalangi kematian seseorang. Di tempat saya tinggal ada rumah sakit modern, Pak. Alat-alatnya modern. Saya perhatikan banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu pulang dengan senang karena sembuh, alhamdulillah. Tapi ada juga yang pulang kembali diantar dengan mobil jenazah. Baru 2-3 hari dibuka rumah sakit itu, ada seorang pasien dari kota wisata masuk ke rumah sakit itu, pulangnya meninggal. Tidak ada alat rumah sakit yang modern apapun yang bisa mencegah seseorang dari kematian. Mati yang kamu lari dari kematian itu, kata Allah, fa innahu mulaqikum, justru dia datang menghampiri kamu. Kata Imam Ghazali, tidak ada yang dekat, lebih dekat kepada kita kecuali kematian. Di Darussalam itu ada kegiatan main pingpong, olahraga karena ruangan. Banyak orang main pingpong di situ. Jam 8, jam 9. Yang mau saya ceritakan bukan pingpongnya. Salah seorang pemain pingpong itu, saya lupa namanya. Dia pagi berangkat dari rumah dengan sehat. Orang mau main pingpong, mau olahraga itu sehat kan? Kalau sakit nggak jadi kan? Ya kan? Mungkin dia pamit kepada istrinya, "Ma, aku olahraga dulu." Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah sudah membuatkan surat SK-nya, surat keputusannya. Jam sekian, menit sekian, tempatnya di sini, kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat main pingpong itu dia jatuh dan meninggal. Begitu mudahnya kematian, ya kan? Tidak lama setelah itu ada orang pergi ke sport club. Di kota wisata itu ada tempat olahraga. Bawa mobil. Tentu dia merasa segar datang ke sport club itu. Pulang dari sport club di atas mobil, terkena serangan jantung, mobilnya minggir dan meninggal.
nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Terhadap kematian ini tidak perlu kita takutkan, karena takut juga mati, berani juga. Apa yang ditakutkan? Yang kita takutkan dari kematian ini adalah kesedihan, karena kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita berpisah dengan anak. Kalau orang sudah punya cucu, berpisah dengan cucu, ya kan? Kalau dia punya rumah bagus, dia berpisah dengan rumah bagusnya. Kalau dia punya perusahaan yang sedang maju, dia berpisah dengan perusahaannya. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, adalah al-isti'dadu ila yaumir rahil. Setiap hari bersiap-siap, berkemas-kemas, kumpul-kumpul untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang itu adalah setelah kematian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat senior. Beliau yang menyertai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Beliau juga dikaburkan di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak ke Masjid Nabawi berziarah ke makam Rasulullah, di samping makam Rasulullah itu ada makamnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan, terutama yang belum, mudah-mudahan bisa datang ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau orang datang ke Madinah pasti ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i, untuk umroh, untuk salat di sana. Salat di Masjidil Haram itu keutamaannya lebih dari 100.000 kali dari masjid ini. Salat di Masjid Nabawi itu keutamaannya lebih dari 1.000 kali. Di Masjid Nabawi ada tempat istimewa yang oleh Rasulullah sebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku yang sekarang dijadikan kuburan itu dan mimbarku di mana beliau menyampaikan khutbah, ada taman surga. Maka kalau orang datang ke Masjid Nabawi, berebut untuk sholat di situ, berzikir di situ, membaca Al-Quran di situ, berdoa di situ. Mudah-mudahan bapak-bapak suatu saat bisa sholat dan berdoa di situ. Kembali kepada kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Rahasianya 3. Yang pertama, kita tidak tahu waktunya, karena Allah yang menetapkan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidak mati seseorang kalau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rombongan meninggal, tapi karena dia tidak diizinkan oleh Allah untuk meninggal, dia tidak meninggal. Sebabnya macam-macam, ya kan? Ada rombongan satu bis, ada mobilnya kecelakaan, pada meninggal. Dia tidak ikut dalam rombongan itu karena terlambat. Ada penyebabnya, karena dia belum diizinkan. Jadi kita sepakat,
kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi waktunya kita tidak tahu. Ikuti nasihat Sayyidina Ali, mari berkemas-kemas, mari bersiap-siap, kumpulkan apa yang bisa dibawa kalau tiba-tiba kematian datang. Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang masuk kubur, man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke kuburan tidak membawa sangu, kata orang Jawa, tidak membawa bekal, seperti fakaan nama rakibul bakhri bila safinatin, seperti orang akan mengarungi laut, akan menyeberangi laut, tapi tidak punya perahu. Ya. Jadi pastikan kita pulang kepada Allah, yang jasadnya masuk ke dalam kubur itu, kata Abu Bakar, pastikan saldo sanggunya banyak. Ya, pastikan saldo sanggunya banyak. Kemarin saya ceramah di depan ibu-ibu, judulnya hari ini, mari kita menambah saldo untuk akhirat. Nanti ada ayatnya, saldo untuk akhirat. Kalau bapak-bapak sekarang lewat jalan tol, sebelum masuk tol ada tulisan, pastikan saldo Anda cukup, ya kan? Allah gambarkan dengan kata-kata yang mudah. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang saldonya cukup, yang saldonya banyak, timbangan amalnya banyak, fahuwa fi 'ishatir radiyah, hidupnya diridhoi oleh Allah di akhirat. Diridhoi oleh Allah di akhirat itu di dalam surga. Orang yang masuk surga adalah orang-orang yang berat timbangannya, yang saldonya cukup. Pastikan saldo kita cukup, karena kematian akan datang setiap saat, ya kan? Masih sehat ibadah, datang ke masjid, berangkat ke masjid, ditanya tetangga mau kemana, saya mau menambah saldo untuk sanggup ke akhirat, itu kan? Baca Al-Quran, berpuasa, berzikir, berdoa, bersedekah, menolong orang lain, semuanya adalah untuk menambah saldo kita ke akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Di masjid ini pasti sudah pernah ada jenazah di sini disalatkan, ya kan? Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izatun. Kalau kamu melihat orang mati, kamu sholatkan, kamu doakan, itu sesungguhnya pelajaran buat kamu. Kamu suatu saat juga akan dipikul seperti itu, akan dibawa ke masjid, akan disolatkan oleh orang lain, akan diantarkan ke kuburan. Masih belum paham? Jangan fokus kepada dunia, karena perjalanan kita masih panjang. Kita teruskan, waktunya nanti habis. Wa
innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Kita beribadah, kita datang ke masjid, kita sholat berjamaah, tidak serta-merta kelihatan hasilnya, ya kan? Karena bukunya dipegang oleh malaikat. Berbeda dengan bapak nabung di bank, bapak datang ke bank, bapak datang ke ATM, bapak pijit-pijit kemudian keluar saldonya, gitu kan? Tiba-tiba datang WA, sudah saya transfer sekian. Bapak penasaran. Kalau yang punya phone banking, bapak pijit-pijit ada saldonya, ya kan? Kalau tidak punya phone banking, bapak datang ke ATM, tutul, nambah saldonya, ya kan? Amal ibadah bapak setiap hari itu tercatat, tidak akan ada yang tertinggal, dan saldonya akan dilihat di hari kiamat. Dan kata Allah dalam ayat ini, akan disempurnakan, akan diberikan semua balasannya. Tidak percaya? Itu Al-Quran. Tidak ada alasan untuk bermalas-malas sesungguhnya, karena penjelasannya sudah begitu gamblang, keterangannya udah betul-betul gamblang. Pahalanya akan disempurnakan di hari kiamat. Walaupun hari kiamat itu panas terik, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada orang jualan minuman. Tapi kalau orang beriman, beramal saleh, saldonya cukup, dia akan diberikan perlindungan dan diteduhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan minuman yang segar. Di antara orang-orang yang akan memperoleh perlindungan dari Allah di yaumul qiyamah itu adalah orang-orang yang mencintai masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatnya, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya cinta masjid, tidak boleh lihat masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai masjid. Di yaumul qiyamah diberikan perlindungan dan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pastikan saldonya cukup. Masjid ini tempat segala macam kebaikan. Orang salat wajib, salat Jumat, berzikir, berdoa, apa saja di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jauh dari masjid, dan bahkan rumahnya itu memang di samping masjid, kan? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Inilah visi kita, inilah cita-cita kita, inilah doa kita, inilah definisi sukses kita. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dihindarkan dari neraka, jangankan masuk ke dalam neraka, melihat saja tidak. Untuk apa melihat neraka? Ya kan? Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Kata Allah, itulah orang yang menang, itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil. Bapak-bapak kan suka menilai si anu sukses. Indikatornya rumah bagus, indikatornya mobil bagus, indikatornya mobil lebih dari satu, ya kan? Sukses di dunia, sukses di akhirat itu tidak masuk neraka, tapi Allah masukkan ke dalam surga. Baca surah Ali Imran 185 sebagai peringatan dan sebagai doa. Inilah visi kita,
Inilah harapan kita, inilah definisi sukses itu, tidak masuk neraka tapi masuk surga. Untuk apa rumah bagus, rumah mewah? Untuk apa? Hanya sementara di dunia. Kalau di neraka, di akhirat masuk neraka, untuk apa? Yakin? Harus yakin. Al-Quran yang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang terakhir, dunia ini hanyalah permainan, hanyalah barang yang menipu. Kita habis-habisan mencarinya. Bahkan ada yang berantem mencarinya, dan bahkan ada yang menabrak aturan mencarinya. Tapi nanti kalau mati dia ditinggal. Ya, orang sekarang seperti tidak peduli dengan aturan. Orang sekarang tidak peduli dengan pengadilan akhirat. Orang hanya takut dengan pengadilan dunia. Padahal dia membaca setiap saat di dalam sholat, Maliki yaumiddin. Ingatlah ada pengadilan di akhirat yang hakimnya adalah Allah. Di dunia hakimnya manusia seringkali tergoda. Adakah hakim yang terjerat korupsi karena disogok oleh orang lain? Ada kan? Adakah hakim yang terpengaruh oleh ini, oleh itu? Ada kan? Di akhirat hakimnya adalah Allah. Maliki yaumiddinnya dibaca, tapi dia tidak takut akan pengadilan Allah di akhirat. Dia takut pengadilan di dunia. Dia bayar pengacara, dia ini, dia itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan, jangan panjang-panjang Pak, supaya Bapak, saya sudah beberapa kali ke sini, tapi alhamdulillah sejak pandemi baru kali ini lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak semua sehat, ya, diberikan semangat beribadah, rizki bapak halal, barokah, dimudahi itu digunakan untuk ibadah. Rumah boleh bagus, tapi kalau rumah dijadikan ibadah, dia akan dibawa ke akhirat pahalanya. Mobil boleh bagus, kalau mobil bapak dipakai untuk ibadah, mencari nafkah itu ibadah, datang ke masjid itu ibadah, maka mobil bapak punya andil mengantarkan bapak ke surga. Saldo bapak di bank boleh banyak, belanjakan untuk kebaikan, belanjakan untuk masjid, belanjakan untuk menolong orang. Harta bapak bukan hanya dinikmati di dunia, tapi insya Allah akan dinikmati di akhirat. Saya simpulkan dari ayat ini, yang pertama kita pasti mati. Yang kedua, akan dilunaskan semua pahala kita di yaumul qiyamah. Yang ketiga, orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang faizin, fauzan azima. Itulah orang yang sukses, sanggupnya banyak di akhirat masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan fokus 100% kepada urusan dunia, karena dunia akan kamu tinggalkan. Salah satu doa Nabi, ya, yang jarang kita baca, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina, ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi.
Kalau Bapak sekarang mencalonkan anggota DPR, mungkin yang terpikir hanyalah bagaimana caranya menjadi anggota DPR, ya kan? Mau tidur ingat bagaimana mencari suara, bangun tidur bagaimana caranya mendapatkan suara. Ya, menjadi anggota DPR itu adalah urusan dunia. Terbayang kalau sudah duduk di situ, terbayang kemewahan, terbayang gajinya, terbayang penghormatan orang. Menjadi anggota DPR tentu tidak salah, tapi jangan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ikuti aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bupati boleh, karena itu peluang ibadah. Jadi gubernur boleh, karena itu peluang ibadah. Jadi menteri boleh, karena itu peluang ibadah. Jadi presiden boleh, karena itu peluang ibadah. Tapi jangan jadikan jabatan-jabatan itu yang akan menjerumuskan kita nanti neraka. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Ghazali, ilmu yang mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Dekatkanlah dengan ilmu itu kami kepadamu, ya Allah. Bimbing kami dengan ilmu itu, ya Allah, dalam ridhamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang menyelamatkan hidup kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kami ke surga, ya Allah. Wa rizqan thayyiba, berikanlah rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Mudahkan kami dalam mencari rezeki, ya Allah. Jadikan rezeki kami untuk sarana kami bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal kami yang diterima, ya Allah. Catatkan dalam buku amal kami, ya Allah. Pastikan saldo kami cukup jika kami kembali kepadamu, ya Allah. Engkau akan balas, engkau akan lunaskan di yaumul qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang saya bagi mudah-mudahan bermanfaat karena datangnya dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Rasulullah memberikan nasihat supaya kita kamu meninggal pada hari Jumat. Sebenarnya apa tidak rahasianya dari meninggal hari Jumat? Ciri-ciri orang meninggal baik husnul khatimah itu kalau meninggal hari Jumat gitu ya. Tapi bukan berarti setiap orang yang meninggal hari Jumat pasti husnul khatimah. Ya. Yang kedua, bukan juga kalau orang meninggal tidak hari Jumat tidak husnul khatimah juga. Ya. Tapi jika orang meninggal hari Jumat, orangnya beriman, orangnya soleh, maka bolehlah kita kaitkan ciri-ciri meninggalnya di hari Jumat itu adalah ciri-ciri husnul, ya kan? Ya. Saya punya nenek. Nenek saya meninggal umur 82 tahun.
masih kecil. Ya, kemudian saya sudah berkeluarga pada waktu beliau meninggal. Di usia lanjutnya, karena sudah ditinggalkan oleh suaminya, kakek saya, itu kalau ngobrol dengan saya, di antara permohonannya meninggal itu ingin meninggal hari Jumat. Ya, tentang kematian ini saya banyak belajar dari nenek saya. Orang sudah siap meninggal. Kesiapan beliau untuk meninggal itu sampai-sampai saya pernah membuka lemarinya. Di dalam lemarinya ada kain kafan. Saya pernah tanya, ini apa? Itu kain kafan. Kalau nenek meninggal, itulah kain kafannya. Pelajarannya untuk dia, setiap dia membuka lemari, dia melihat kain kafan. Ada baju-baju bagus di situ, tapi pada akhirnya dia akan dibungkus dengan kain kafan itu. Beliau meninggal pada hari Jumat. Mudah-mudahan nenek saya meninggalnya husnul khatimah. Ya. Ibu saya juga begitu. Karena ada kalimat meninggal hari Jumat itu husnul khatimah. Jadi permohonannya itu meninggal hari Jumat. Saya tidak sempat menunggu ibu saya meninggal. Tidak sempat itu bukan berarti saya tidak berada di situ. Ya, jadi saya sejak hari Kamis sudah berada di kampung karena ibu saya sudah mulai lemah. Ya, kita tungguin di situ. Itu malam Jumat. Saya Kamis saja. Besoknya hari Jumat. Posisi beliau sudah kita bawa ke tengah rumah karena orang banyak ingin menengok apa. Kita bimbing berzikir, ada yang baca Quran. Karena pada waktunya saya harus sholat Jumat. Kebetulan rumah kami itu di depan rumah saya itu masjid. Kemudian pengurus masjid nawari saya, Ustaz, kalau bisa khutbah Jumat. Enggak bisa sebentar. Pikiran saya lagi tidak fokus karena saya ingat ibu saya. Jadi setelah saya berwudu, setelah berpakaian rapi, saya pamit sama ibu saya. Ibu saya lagi tidur. Bu, saya mau ke masjid dulu. Karena waktu hampir jam 12. Nanti habis dari masjid saya kesini lagi. Mudah-mudahan beliau mendengar. Tapi kemudian saya berdoa sebelum saya berangkat ke masjid, ya Allah, jika ini memang proses kematian ibu saya yang disebut dengan sakaratul maut, tapi beliau tenang sekali, tidak ada. Mudahkan ya Allah, saya ikhlas karena ibu kami sudah tua, kembali kepadamu ya Allah, Engkau ridho ya Allah. Saya berdoa lama. Habis itu saya berangkat ke masjid, ikut sholat Jumat. Tinggallah istri saya dan anak-anak perempuan itu nunggu. Kata istri saya, ibu meninggal pada saat dikumandangkan azan Jumat. Khatib sudah berada di mimbar, persis permohonan ibu saya meninggal di hari Jumat Allah kabulkan, karena orang meninggal di hari Jumat ciri-ciri husnul tapi jangan dipatok. Dipatok itu kalau orang meninggal hari Jumat itu husnul khotimah gitu ya. Meninggal di tempat maksiat walaupun malam Jumat ya husnul khotimah lah ya, gitu. Tapi juga jangan dipatok.
Kalau orang tidak meninggal di malam Jumat, bukan berarti tidak husnul khotimah. Banyak ciri yang lain, ya. Bapak-bapak sering melihat di YouTube, di apa, orang lagi salat terus meninggal, ya, sujud. Saya di Masjidil Haram, Pak, tiangnya kan bundel gitu. Hari Jumat, Pak, saya dekat di situ di samping. Itu orang habis baca Quran, habis sholat, mungkin karena capek atau kurang tidur, dia sandar di situ sambil menunggu waktu azan untuk sholat khatib naik mimbar, kan, azan sholat kita. Dia nyandar di situ dan tertidur kayaknya. Kemudian si khatib ini berkhutbah. Selesai. Kalau khatib sudah turun, kan qomat, kan? Ya, Allahu Akbar. Kita semua berdiri. Orang itu masih nyadar itu di tiang itu. Saya nggak berani juga ini buat, Pak. Tapi kemudian ada orang tahu temannya atau apa, digoyang-goyang begitu, kemudian dia jatuh. Saya merasa mungkin orang itu meninggal. Begitu digoyang begitu, kemudian datang petugas, akhirnya diangkat. Husnul khotimahnya banyak, Pak. Hari Jumat di Masjidil Haram, ya kan, sedang sholat Jumat walaupun belum mulai, ya. Tapi yang saya tidak tadi bahas itu, memang dalam kematian itu kita ada permohonannya 3, Pak. Yang pertama, meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu ditunjukkan pada saat meninggal kita sedang apa, ya kan? Kalau sedang maksiat rasanya sulit tentu, ya kan? Mungkin ciri meninggal husnul khotimah itu tempatnya, ya kan? Mungkin ciri husnul khotimah itu peristiwanya. Belum lama ini saya diminta takziah di masjid dan di kuburan. Seorang ibu meninggal. Dia baru pulang umroh 1 minggu yang lalu. Saya bilang, pulangnya dari umroh seminggu yang lalu, banyak doa yang dibacakan di sana. Rasa dekatnya kepada Allah, mudah-mudahan sebagai ciri husnul, gitu ya. Teman saya di Angkatan Laut, masih muda, TNI Angkatan Laut, pangkatnya kolonel. Dia pergi haji, Pak. Kebetulan pergi bersama anak saya. Karena dia sudah punya riwayat sakit jantung di sana, sempat masuk rumah sakit. Dia sempat WA saya, Ustaz doain saya masuk rumah sakit. Tapi saya merasa lebih bisa istirahat daripada saya di kamar. Mudah-mudahan saya sehat kembali dan pulang, Pak. Dan pulang. Sebulan kemudian di sini masuk rumah sakit, meninggal, Pak. Terus kita urutkan, orang ini baru pulang ibadah haji meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kita memang dianjurkan, Pak, berdoa dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dianjurkan. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Soal momennya, soal ciri-cirinya itu terserah Allah, ya.
Mungkin orang sedang membaca Al-Quran, ada orang mau naik mimbar Pak, jatuh. Guru saya di kampung Pak, luar biasa. Ini cerita Husnul Khotimah. Ya, saya meneteskan air mata Pak. Guru saya itu dengan ayah saya usianya dia lebih muda. Guru saya hari Jumat itu dia khutbah Jumat Pak, karena memang pengurus masjid situ. Namanya Muhammad, Ustaz Haji Muhammad. Dia khutbah Pak. Kemudian pada waktu dia mau ngimami, dia bilang sama yang lainnya, saya kok agak pusing, silahkan diimami. Jadi dia nggak mengimami Pak. Terus dia pulang ke rumah Pak, menjelang asar, belum asar, dia meninggal di rumah. Kita lihat, habis khutbah Jumat, pada hari Jumat dia meninggal. Kita pasti bilang Pak, ciri-ciri husnul itu ya. Jadi untuk kita mendapatkan husnul khotimah itu harus memposisikan posisi kita di tempat yang baik, berkumpul dengan orang baik, dan amalannya amalan baik ya. Bagaimana mau husnul khotimah berkumpul dengan orang tidak baik, amalannya tidak baik, ya kan? Bagaimana? Permohonan kedua tentang meninggal ini adalah dimudahkan dalam sakaratul, kan doanya Bapak baca kan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, gitu ya. Mestinya Bapak pada waktu baca doa itu meneteskan air mata. Bapak masih sehat, bugar, masih sehat, masih ini sudah berdoa tentang sakaratul maut ya. Ya kan? Pak, ada orang yang sakaratul mautnya 3 hari Pak, susah. Ini saya bukan cerita, saya fakta Pak. Saya isi waktu. Saya ditelepon seorang ibu, Ustaz, bisa nggak ke rumah sakit? Kenapa? Suami saya kritis sekarang di ICU. Nanti saya kirim mobil. Akhirnya saya berangkat ke sana. Si suami yang dulunya gagah, jabatannya Direktur Jenderal, anaknya ada di Amerika, di hidungnya ada selang, di mulutnya ditutup dengan alat, kanan kiri tangannya itu ditusuk dengan jarum, mesin kanan kirinya itu berbunyi Pak. Belum tentu sembuh Pak, tapi ruangan itu tarifnya 1 hari 10 juta Pak. 1 hari 10 juta Pak. Saya sempat berdoa, saya sempat berpesan kepada dia, Pak, tidak usah takut mati. Bapak umur sudah 73 tahun, pernah menikmati harta yang banyak, jabatan yang tinggi, anak pun berada di luar negeri. Sekarang banyak berzikir saja. Dia masih dengar saya, masih ngangguk-ngangguk. Banyak berzikir. Jangan-jangan ini adalah proses kematian Bapak. Saya gituin. Kalau kematian datang Bapak dalam keadaan berzikir, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, mudah-mudahan Bapak meninggal dalam keadaan husnul. Saya pulang Pak. Besoknya dia telepon lagi, ibunya itu. Dia sudah keluar dari ICU, tapi namanya ruangan isolasi. Sebelum saya berdoa ke situ, saya sholat asar di atas rumah sakit itu ada musola, saya sholat. Habis sholat saya berdoa, ini berdoa apa? Terus saya ingat kepada doa yang sering kita baca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul. Padahal kita masih sehat Pak. Ya kan? Masih sehat ya. Tapi doa itu sudah dibaca kan? Akhirnya saya ganti doa itu, naknya itu kan kami. Ini saya tujukan kepada orang yang mau saya doakan itu, Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil maut. Habis sholat asar saya berdoa, saya kemudian mendatangi
orang yang sedang sakaratul maut itu, Pak. Belum meninggal. Orang sakaratul maut itu belum meninggal kan? Ya Allah, hamba-Mu ini dalam sakaratul maut, mudahkan ya Allah dengan bacaan ini, dengan bacaan ini, dengan bacaan Al-Quran. Sudah saya bacakan semua. Kemudian saya berdoa. Berdoanya pendek. Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil. Habis berdoa saya pulang. Belum sampai di rumah, hampir sampai rumah, supirnya bilang, Bapak yang di rumah sakit tadi udah meninggal. Jadi permohonan kita kedua kepada Allah itu dimudahkan dalam sakaratul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakaratul maut untuk orang yang beriman dan beramal soleh, dalam kitab Ahkamul Janaiz, semudah mencabut rambut dari tepung. Orang yang disusahkan sakaratul mautnya seperti tulang-tulang ikan, duri-duri ikan itu dicabut dari ya. Kita masih sehat, kita masih bugar, doanya usah Allahumma hawwin alaina fi sakaratul ya. Jadi yang ketiga, Pak, permohonan kita meninggal itu di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan hambaku, baliklah ya, aku ridho kamu balik, kata Allah, kumpul bersama hambaku ya, wadkhuli jannati. Pada waktunya, Pak, pada waktunya Bapak tidak minta masuk surga, Pak, tapi Allah yang mempersilahkan masuk surga. Saya kira itu ya, sudah datang waktu suruh. Mudah-mudahan ini semua menjadi peringatan buat kita semua, termasuk saya, karena perjalanan kematian, perjalanan di alam kubur, perjalanan di yaumul qiyamah, itu semuanya akan kita jalani. Pastikan saldo amal kita cukup. Ya dah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.